Iya, baik, shalom, selamat malam, berjumpa lagi di Mesbah Doa. Saudara, saya percaya keadaan kita, kabar kita baik, sehat luar biasa. Dan biarlah kita mau terus datang di hadirat Tuhan, karenanya Tuhanlah kekuatan kita. Jangan pernah menyerah apapun keadaan kita hari ini, tetap sujud di altar Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup memberikan kita kekuatan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam ini. Engkau yang kembali mengumpulkan kami. Kalau kami masih boleh datang di altar-Mu, sujud, memuji, menyembah Engkau, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan waktu hidup. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami datang memberi hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mau menyembah-Mu, sujud memuji-Mu, Tuhan yang hidup. Engkau Yesus, Juru Selamat kami Tuhan. Sujud di altar-Nya, kami bawa hidup kami. Amin. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskan. Baharui hati kami Tuhan, dan Engkau baharui hati kami. Kami tahu sesuatu terjadi saat datang. Lebih lagi, mari hampiri tahta Tuhan, katakan sujud di altar-Mu. Di altar-Nya ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Hidupku, baharui hati kami Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Lebih lagi, kami sujud di altar-Mu. Mari bawa hidupmu pada Tuhan, saudara. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Hidupku, dan Engkau baharui hati kami Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, mujizat terjadi. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu hari-hari ini, saudara. Yang kita harus lakukan adalah sujud di altar Tuhan.
Rendahkan dirimu di kaki Tuhan dan perkatakan firman dan janji-Nya. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Bagian kami hanyalah sujud tunduk kepadamu ya Bapa. Ini hidup kami, datang kepada Tuhan saudara. Datang pada Dia, serahkan hidupmu. Ini hidup kami Tuhan, lebih lagi katakan sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku dan baharui hati kami. Sesuatu terjadi saat datang. Lebih lagi, katakan sekali lagi, sujud di altar-Mu Tuhan. Di altar-Nya kami bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu. Dan Engkau baharui hati kami Tuhan, amin. Sesuatu terjadi, saat datang di altar-Nya. Kami mau terus membawa hidup kami Tuhan untuk melayani dan mengasihi Engkau. Bahkan apapun keadaan di hidup kami mau melayani-Mu, mengasihi-Mu dengan segenap hati dan hidup kami Tuhan. Ini komitmen kami kepadamu, melayani, mengasihi-Mu, seumur hidupku. Amin Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai kami terima mahkota-Mu. Yes Lord, melayani, mengasihi-Mu, janji-Mu Tuhan kami pegang teguh, amin. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lebih lagi saudara katakan melayani, mengasihi-Mu Tuhan, amin. Ini komitmen kami. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami Yesus. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani-Mu. Seumur hidupku
pegang teguh di hidup kami, sampai kami terima mahkota kehidupan yang daripadamu Tuhan. Kehidupan, kami rindu terima mahkota yang Kau janjikan. Karena itu kami mau terus melayani dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami ingin mengakhiri setiap pertandingan di hidup kami dengan baik, karena ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang terus mencintai dan mengasihi-Mu Tuhan. Bahkan hari-hari ini seberat apapun hidup kami mau terus berkata, Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagian kami adalah berserah kepada-Mu Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami Yesus, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari persembahkan seluruh hidup-Mu pada Tuhan. Yang berkenan kepada-Mu Tuhan, lebih lagi katakan, ku berikan hidupku, ku persembahkan hidupku kepada-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Yesus, amin. Yes Lord. Berikan hidup-Mu lebih lagi pada Tuhan hari-hari ini. Biar kita mau berkata dari hati kita, kami persembahkan, ku persembahkan hidupku kepada-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan persembahan yang berkenan. Lebih lagi katakan, ku persembahkan hidup kami pada-Mu Tuhan. Dengan iman katakan, ku persembahkan hidupku kepada-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Lebih lagi katakan, kami persembahkan hidup kami. Mari dengan sungguh angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, ini kami Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepada-Mu untuk kemuliaan hormat nama-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Oh, karena kami tahu Bapa menyertai orang yang berserah bersama-Mu Bapa. Kami sanggup melakukan segala perkara,
Bahkan kami sanggup melewati segala musim di hidup ini ketika Tuhan beserta kami. Ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan beserta kami. Dan waktu Tuhan beserta, Engkau memampukan setiap kami Bapa melewati setiap musim di hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Katakan bersama dengan iman, bersamamu Bapa. Kami lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati kami. Amin. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yesus, sebab anugerah-Mu besar. anugerah-Mu besar, Melimpah lebih lagi bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. kami lewati. Ku lewati semua Perkenanan-Mu Tuhan. perkenanan-Mu ya. Meneguhkan hati dan hidup kami. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. memberi Amin. Sebab anugerah-Mu besar. anugerah-Mu besar, Melimpah. Sekali lagi angkat imanmu pada Tuhan. Berseru katakan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Amin. perkenanan. Itu yang meneguhkan hidup kami Tuhan. Teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah. Sekali lagi saudara, mari angkat hati dan imanmu. Engkau yang membutuhkan lawatan Tuhan. Sama-Mu Bapa. Kami akan lewati segala musim di hidup kami. Amin. Yang kami perlukan perkenanan-Mu Tuhan di hidup ini. Yes, itu yang meneguhkan hati dan hidup kami. Amin Tuhan. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. memberi pertolongan. Amin. Sebab anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau, mengenal rencana-Mu. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami.
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menaruh sesuatu bagi kami malam ini, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami yang mendengar, sucikan dan kuduskan, layakkan kami. Dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, dan sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu ya. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya Bapak Rizky Fajar. Kami sekeluarga subscriber YouTube Ibu Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Amin, terima kasih. Saya mau memberikan kesaksian Ibu. Pada tanggal 7 Juli yang lalu kami lakukan tes antigen, dengan hasil istri dan putri saya dinyatakan positif corona. Sedangkan saya dan putra saya dinyatakan negatif. Lalu kami melakukan isoman di rumah. Namun karena kita tinggal dalam satu rumah dan putra saya juga akhirnya tertular dengan gejala yang sama. Dan akhirnya kami semua isoman bareng-bareng di rumah. Dan lalu akhirnya kami berdoa kepada Tuhan, dan saya pasrah. Saya teringat khotbah Ibu Debbie tentang jangan titip doa kepada pendeta. Amin ya. Maka kami mempraktekkan dengan iman, Bu. Setiap hari kami memperkatakan iman kepada diri kami sendiri. Saya memperkatakan, hai rohku, engkau sehat. Hai jiwaku, engkau sehat. Hai tubuhku, engkau sehat. Saya sembuh, saya sehat. Hidup dan matiku ada di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidupku. Amin. Luar biasa ya. Luar biasa. Amin. Betul. Itulah yang selalu saya katakan juga, bahwa jangan takut. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Jadi ya, tidak ada yang berdaulat selain Tuhan atas nyawa dan hidup kita. Itulah Bu yang kami lakukan dengan iman setiap hari. Dan meskipun kami juga dapat bantuan obat-obatan dan vitamin dari gereja, tetapi iman kami tetap kepada Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa, meskipun seandainya Tuhan tidak menolong kami dalam kesembuhan, kami akan tetap terus menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Setiap hari kami lakukan doa itu Ibu. Ya, dan akhirnya kami berangsur-angsur membaik. Yang tadinya tidak mau makan karena mual dan muntah-muntah, akhirnya bisa makan lagi. Singkat cerita, tanggal 28 Juli kami sekeluarga antigen dan untuk kedua kalinya, dan puji Tuhan kami semua sudah hasilnya negatif. Sungguh segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Kami sehat semua sama saat ini Ibu, dan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan demikianlah kesaksian saya. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin. Luar biasa kesaksiannya ya saudara. Benar, itu yang selalu saya ingatkan. Tidak ada orang lain yang dapat membuat kita bersuka cita. Tidak ada orang lain yang dapat membuat kita kuat dalam iman. Selain diri kita sendirilah yang berurusan dengan Tuhan. Ya, dari kesaksian malam ini ya saya sangat ya terberkati ya, di mana Bapak memperkatakan kepada diri sendiri, aku sehat, rohku sehat, jiwaku sehat, ya tubuhku sehat. Saudara, penting kita memperkatakan hal-hal yang positif ya, karena apa yang engkau perkatakan ya itu yang terjadi. Apa yang engkau percayai itu yang terjadi. Bahkan ya Bapak memperkatakan satu keluarga, hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Tuhan Yesuslah yang berdaulat atas hidup kami. Amin. Waktu kita memperkatakan sesuatu yang positif, maka sel-sel dalam tubuh kita juga akan berespon secara positif. Tapi ketika kita memperkatakan yang negatif atau mempercayai yang negatif, aduh aku sakit, aduh pasti lama sembuh, aduh pasti ini gini-gini, maka juga lama sembuh ya. Kalau saya lihat di sini kesaksian Bapak ini
ya agak parah juga karena mual dan muntah-muntah tidak bisa makan. Ya, tetapi karena terus beriman percaya maka Tuhan turut bekerja. Bahkan Bapak juga berkata, Tuhan, seandainya Tuhan tidak menolong pun kami akan tetap menyembah-Mu dan memuji-Mu. Wow, iman yang seperti inilah yang Tuhan cari hari-hari ini. Kita menjadi bukan hanya anak Tuhan yang cari-cari mujizat. Kita bukan jadi anak Tuhan yang hanya cari sesuatu yang menyenangkan tubuh kita. Tapi kita menjadi anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Pak buat kesaksiannya. Sangat memberkati setiap kita. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi saudara. Shalom, selamat pagi Ibu Debbie. Saya sering mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur Ibu bahkan dari tahun 2020. Ya, tetapi waktu itu saya ikut jarang-jarang. Ya, hingga bulan Juni kemarin dan bulan Juli saya mengikutinya secara rutin. Walaupun waktunya kadang molor, ya, tidak tepat waktu secara online mengikutinya, nggak apa-apa saudara ya. Terima kasih yang tak terhingga ya Ibu, berkat khotbah-khotbah Ibu, saya mengalami jamahan Tuhan. Tuhan memulihkan saya. Ya, dan juga saya mengalami mujizat, tepatnya tanggal 19 Juli yang lalu. Saya mengalami sakit yang luar biasa Bu, di mana badan saya yang sebelah kiri dan kaki sampai bagian kepala seluruhnya sakit. Ya, tapi itu tidak mengubah saya untuk terus setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Dan waktu Ibu berdoa, Ibu katakan pegang di bagian tubuh yang sakit. Dan saya melakukan dengan penuh keyakinan dalam hati saya pasti sembuh. Puji Tuhan, Ibu Pendeta, saya disembuhkan Tuhan. Terima kasih Ibu, ya Tuhan kiranya menambahkan Ibu hikmat dan pewahyuan untuk seluruh orang yang mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuhan Yesus yang memberkati Ibu sekeluarga dan juga seluruh tim mesbah doa, pelayanan mesbah doa dan mesbah syukur dan seluruh jemaat Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, luar biasa. Kesaksian dari seorang ibu ya yang mengalami sakit saudara ya, di mana seluruh badannya sakit ya, dan bahkan ya dari kepala sampai ke kaki semuanya sakit, yang kalau saya baca di sini sakit luar biasa ya. Dan ketika di mesbah doa kita sama-sama berdoa untuk semua yang sakit ya, ibu meletakkan tangannya ya pada bagian yang sakit, dan dia juga mempercayai bahwa dia sembuh dan dia disembuhkan Tuhan. Luar biasa, kita percaya kalau bukan Tuhan maka tidak mungkin. Saudara, tetaplah berharap pada Tuhan, tetaplah percaya hari-hari ini. Biarlah kita mau semakin dekat. Usahakan ikut mesbah doa itu pas live streaming ya. Ada orang-orang yang masih protes kepada saya, Bu, kenapa ada iklannya? Saya bilang, ya iklan itu juga membantu kami di dalam pelayanan ini saudara ya, untuk ya memperlengkapi semuanya. Ya kalau Bapak Ibu tidak mau ada iklannya, ikut ketika tepat jam live streaming. Kenapa kami adakan live streaming? Itu tidak ada iklan. Ya, kita memang sengaja memberikan yang terbaik, itu live streaming. Ya, kalaupun besok Bapak Ibu ikutnya sudah besok ya, kalau tidak mau lihat iklan nanti di skip aja, dilewati aja iklannya. Ya, biarlah kita boleh sama-sama saling membangun, saling menopang, dan biarlah mesbah doa ini boleh terus menjadi berkat bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk, sangat-sangat memberkati. Baik. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ingat kemarin kita sudah sampai di Kitab Daniel ya. Secara sepintas kemarin kita sudah baca ya, pada akhirnya Nebukadnezar diizinkan Tuhan dari Babel menyerang Yehuda, menyerang Yerusalem, dan mereka menaklukkan, bahkan diizinkan Tuhan dibawa sebagian perangkat perkakas kudus di rumah Tuhan itu dibawa, dan dibawa lalu dipakai untuk istana di Babel, yaitu penyembahan berhala mereka. Ini sangat keterlaluan saudara. Kenapa? Karena ketidaktaatan orang Israel.
Kita kemarin sudah sampai ayat yang kedua. Sekarang kita akan baca ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga Daniel pasal yang pertama. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, yakni ayat 4, orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya. Ya, kemarin kita sudah baca setiap kali Nebukadnezar itu menyerang negara-negara ya atau bangsa-bangsa lain, dia akan membawa ya beberapa orang pilihan. Ya, yaitu orang-orang pilihan mereka juga yang dari keturunan bangsawan. Di sana dikatakan berperawakan baik ya. Berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat. Ya, di sini dipilih bukan orang sembarangan, saudara. Yang dipilih orang-orang yang cakap, orang-orang yang memiliki pengetahuan berbagai hikmat, ya, memiliki pengertian tentang ilmu, dan orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja. Mereka dibawa untuk dipekerjakan di istana raja Nebukadnezar, saudara. Kalau kita lihat ya di sini, ya bahkan di sana dikatakan pada waktu-waktu tertentu ya memang Tuhan seringkali mengizinkan ya memperkenankan pekerjaannya mengalami hal yang buruk. Ya, dalam peristiwa ini kita lihat, saudara, orang-orang Babel menyerbu bait Allah. Ya, tapi diizinkan Tuhan, itu atas seizin Tuhan. Ya, dan mereka bahkan mengambil perkakas-perkakas ya peribadatan di rumah Tuhan untuk dibawa ke kuil dewa-dewa di Babel. Dewa ini mungkin adalah dewa Bel ya, yang juga disebut Marduk ya, itu adalah dewa utama orang-orang Babel. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti merasa putus asa dan kecewa mungkin. Ya, kenapa? Karena melihat ya kenapa rumah Tuhan dihancurkan? Kenapa bait Allah perkakasnya juga dibawa? Ya, mungkin ini juga akan terjadi ketika mungkin kita melihat Tuhan izinkan ada gereja-gereja kita yang diizinkan mengalami kerusakan fisik atau dibakar, ya, atau mungkin ya ditutup, ya. Bahkan ada alasan-alasan lain, ya, gereja akhirnya mengalami perpecahan, ya, karena alasan keuangan atau diguncang oleh skandal-skandal tertentu. Ya, kita bahkan kadang tidak mengetahui mengapa Tuhan mengizinkan gerejanya mengalami malapetaka. Tetapi ya orang-orang yang menyaksikan penjarahan bait suci oleh orang-orang Babel, ya kita harus percaya bahwa Allah memegang kendali dan bahwa Dia memelihara semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saudara, ya memang mungkin menyedihkan dan menyakitkan ya. Seringkali juga banyak orang yang bertanya, Bu, kenapa ya, padahal kan itu gereja, Bu, gereja besar, kenapa kok bisa pendetanya begini, kenapa kok bisa gerejanya, ya ada saatnya Tuhan itu mengizinkan. Dan itu juga karena akibat ketidaktaatan bangsa Israel, mereka memberontak, tidak lagi menyenangkan hati Tuhan sehingga diizinkan. Lalu dibawalah orang-orang yang punya pendidikan, ya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, bawa beberapa orang Israel. Memang ini adalah strategi dan taktik dari Raja Nebukadnezar. Dia menghancurkan bangsa itu bukan cuma menghancurkan secara fisik, tapi dibawa orang-orang yang punya kelebihan untuk bekerja di istananya dan memajukan negaranya. Ditinggalkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya pengetahuan tuh ditinggalkan di bangsa itu, sehingga bangsa itu pasti akan mengalami kemerosotan karena tidak ada orang-orang lagi yang berhikmat di dalamnya. Ya saudara, dari sini saya mengambil kesimpulan, ya bayangkan untuk bekerja di kerajaan dan di istana Raja Babel aja penyembah berhala,
Dia memilih orang-orang yang luar biasa loh ya. Di sana di ayat 3 tadi dikatakan ya, ayat 4 dibawa apa ayat 4 tadi, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela. Padahal ini untuk bekerja di kerajaannya dewa penyembahan berhala. Dipilih yang pertama orang muda yang tidak ada suatu cela. Artinya apa? Hidup mereka itu mendekati sempurna. Mereka itu menjaga hidup benar-benar tidak ada cela. Ya, berarti dengan kata lain ini pasti orang-orang takut Tuhan. Makanya jangan selalu berlindung dengan kita kan manusia, kita pasti punya kelemahan lah. Wajarlah kalau saya jatuh dalam persinahan terus. Wajarlah kalau saya masih berbuat ini dan itu. Saudara, jangan beri alasan apapun untuk dosa dalam hidup kita. Bayangkan Raja Nebukadnezar saja, seorang raja yang menyembah berhala, dewa bukan Tuhan. Mencari orang untuk bekerja di istananya itu orang yang tidak bercela. Standar dari kerajaan yang tidak mengenal Tuhan aja, kerajaan berhala aja dicari orang yang tidak bercela, apalagi untuk Tuhan. Makanya saya selalu berkata, kemarin kita sudah belajar kenapa ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan, mereka menerima bagian yang kudus. Karena mereka menjaga hidupnya tidak bercela. Kalau untuk di negara di istana yang tidak menyembah Tuhan aja, buat dewa berhala aja mereka cari orang yang tidak bercela, apalagi untuk Tuhan. Sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, kita harusnya menjaga hidup kita ini tidak bercela. Jangan bersembunyi di balik ngomong kita manusia masih punya kelemahan. Harusnya kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita hidup tidak bercela karena Tuhan memberikan kita kekudusan, Roh Kudus yang menjaga kita, saudara ya. Yang berperawakan baik, mereka memahami berbagai-bagai hikmat, di sana dikatakan, saudara. Bahasa yang umum dipakai di Babel itu adalah bahasa Aram. Sedangkan bahasa dari orang-orang yang terpelajar yaitu meliputi bahasa Babel yang kuno dan rumit. Program akademis itu tentu meliputi matematika, astronomi, sejarah, ilmu pengetahuan, dan ilmu sihir. Orang-orang muda ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan tetapi juga disiplin. Ciri karakter seperti ini bila dipadukan dengan kejujuran sangat mendukung mereka dalam lingkungan budaya ya yang akan mereka jalankan. Itu tadi saya bilang, kalau untuk dibawa ke negeri penyembahan berhala saja dicari orang-orang pintar yang tidak bercela, ya apalagi jujur, wah ya luar biasa. Jadi saudara, mereka akan dipelajari bahasa orang Kasdim, yaitu adalah bahasa untuk kelas orang-orang yang stratanya berbeda di Babel. Ya, kalau orang Babel pada umumnya mereka pakai bahasa Aram. Tapi untuk orang yang ada di kalangan istana raja, orang-orang terpandang itu mereka harus belajar bahasa Kasdim namanya ya. Makanya di sana dikatakan nanti mereka akan diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, itu bahasa ya untuk orang-orang yang terpelajar. Ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Tidak gampang saudara. Tidak gampang, bahkan untuk bekerja di negara, di kerajaan yang tidak takut Allah pun, ya istilahnya mereka orang yang tidak mengenal Tuhan, itu syaratnya banyak. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Ya, mereka harus belajar. Tetapi yang luar biasa, mereka diberi santapan, yaitu santapan raja, bahkan minuman anggur, mereka diberi minum anggurnya raja. Dengan kata lain, semua yang terbaik. Pelayanan bagi mereka itu VIP. Bayangkan, itu dianggap sekelas dan setara dengan raja makanannya. Minumannya sekelas dengan minuman raja. Tetapi yang terancam adalah iman mereka, karena di sana tidak boleh menyembah kepada Allah. Ya, nanti kita akan belajar saudara. Ya, bagaimana nanti kita akan lihat ya orang-orang ini dibawa ke sana, ya ditawarkan semua yang enak. Fasilitas yang enak,
Jadi ingat, belum tentu fasilitas yang enak itu bisa membawa kita pada perkenanan Tuhan. Bisa jadi tawaran yang enak itu akan menjerumuskan kita. Karena itu kita harus berhati-hati. Jangan gila harta, jangan gila dengan kemewahan, jangan gila dengan fasilitas-fasilitas. Ya, tapi kita mau belajar. Jangan sampai semua yang enak itu justru menjerumuskan kita dan membawa kita jauh dari perkenanan Tuhan. Kita boleh menikmati semua yang enak, tapi jangan sampai kita kehilangan perkenanan Tuhan karena semua fasilitas yang enak itu. Nanti kita akan lanjutkan besok saudara, karena saya percaya akan ada banyak pelajaran berharga yang kita dapat dari kitab Daniel ini. Ya, biarlah kita mau terus setia, semakin penasaran ya. Besok kita akan lihat ketika mereka diberi makanan raja, anggurnya raja, apa yang mereka lakukan. Biarlah kita mau belajar lebih banyak lagi dari firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan bawa hidup kita untuk mengenal perkenanan Tuhan itu ya yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan menyertai kami. Sekalipun ada tawaran-tawaran yang menggiurkan atau apapun, biarlah perkenanan Tuhan ada atas hidup kami. Terima kasih Bapa, bersamamu kami akan lewati semua hal di hidup ini. Tuhan yang pegang kendali atas kami. Mari katakan bersama saudara pujian ini. Bersamamu Bapa, kami lewati semua, ku lewati semua. Hanya perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. sebab anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami tahu anugerah-Mu ada atas kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan, karena iman kami kepada-Mu Bapa. Berkati dalam rumah tangga kami, suami-suami, istri menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak juga tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Diberkati masa depan mereka, pekerjaan, jodoh, bahkan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan. Tuhan mencukupkan semua yang kami butuhkan. Kami tidak takut sebab kami punya Tuhan yang menyertai kami. Engkau juga Tuhan berkati keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami, bahkan di usia senja mereka. Biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, bahkan perlindungan-Mu Tuhan sempurna bagi setiap mereka yang sudah ada di usia senja, para single parent juga tidak pernah sendiri, Tuhan menyertai. Bahkan Engkau memberkati setiap kami yang sakit malam hari ini, atau keluarga kami yang sakit, atau siapapun di luar sana yang sakit, sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tuhan Engkau menjamah dan melawat, terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan tercurah, kami berdoa anugerah-Mu melimpah Tuhan. Bapa, selamatkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Ampuni jika kalau karena dosa, sakit, penyakit ini datang. Kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, minta pada Tuhan. Katakan, Tuhan sembuhkan jiwa kami, agar tidak ada sungut-sungut, sakit hati, kepahitan, kekecewaan, terutama kepada Tuhan. Kami berdoa, kami disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang punya pergumulan yang berat, mereka yang sedang bergumul Tuhan, untuk apapun dalam kehidupan mereka.
yang terikat dengan segala roh-roh yang tidak berkenan pada Tuhan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, judi online, game online, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, kekecewaan, yang terikat dengan roh apapun yang tidak berkenan pada Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kelepasan dan kelegaan, karena kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan bagi setiap mereka yang penuh dengan pergumulan berat hari-hari ini, hutang piutang, masalah kehidupan, rumah tangga, pemulihan. Tuhan, Engkau menjamah dan melawat, Engkau menjadi jawaban. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkati bangsa ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, jajaran seluruh kabinet yang ada, TNI, Polri, dan setiap mereka yang ada di atas bangsa ini. Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, ada di hati-Mu. Berkati Bapak tanahnya, penduduknya, lautnya, udaranya, buminya, gunungnya, alamnya, diberkati Tuhan. Bahkan segala kuasa-kuasa yang coba menghancurkan bangsa ini kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Damailah bangsa kami di dalam nama Yesus. Kau juga terus memberkati para tim medis, dokter, perawat dimanapun berada. Jagai, lindungi mereka di masa pandemi ini. Berdiri Tuhan mengatasi segala yang terjadi. Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami berdoa kesembuhan massal terjadi, bukan kematian massal. Hujan pertobatan terjadi di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan yang mengizinkan semua ini agar terjadi pertobatan. Orang-orang berbalik datang kepada Tuhan, bertobat. Tuhan, ajar kami mengerti hati-Mu di hari-hari ini. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di bangsa-bangsa, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang setia berdoa, Tuhan lawat dan jamah. Tuhan menjadi kekuatan juga bagi mereka. Kesembuhan massal terjadi. Kami percaya mereka berdiri di atas bangsa-bangsa, menjadi kekuatan pendoa yang menopang di dalam alam roh bagi bangsa-bangsa yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami tahu di dalam nama Yesus ada jawaban. Yang sakit disembuhkan, yang berbuat berat diberikan kekuatan. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, kesehatanmu diberkati, keluar masukmu diberkati, keuanganmu diberkati, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Bahkan persekutuan dengan Yesus di dalam Bapa yang tunggal menjadi milik kita bersama mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengaku percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.